Nah, maulid ini juga sesungguhnya menceritakan sejarah Nabi. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu dari kisah-kisah itu, kita bisa meneladani Nabi. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid silahkan, tapi jangan menuduh kami yang maulid ini orang yang sesat. Ini banyak anak-anak sekarang hidupnya lebih banyak bikin dosa, tiba-tiba hijrah. Modal jenggot, celana jingkrang, langsung semua bid'ah. Maulid bid'ah. Kenapa Nabi, zaman sahabat, zaman Nabi, zaman tabi'in tidak ada maulid? Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi, mereka dekat dengan Nabi, mereka lihat secara langsung Nabi, mereka tahu sendiri sejarah hidup Nabi, mereka tidak perlu diceritakan. Kalau kita yang sudah 1400 tahun pasti lupa sejarah Nabi, maka ini pentingnya maulid. Maka yang baik silahkan Anda tidak mau maulid, tapi hargai saudaramu yang mau maulid. Ini hanya alasan, ini kan tidak pernah sama Nabi. Saya bilang, dek, kalau kau tidak pernah pada sama Nabi, sini kau dulu. Tolong sampaikan sama itu ustadzmu, jangan dia ceramah pakai mic. Karena pada zaman Nabi tidak ada mic. Ini bid'ah ini, bos. Bid'ah ini, bos. Sampaikan sama itu ustadzmu, jangan dia ceramah pakai mic. Karena pada zaman Nabi tidak ada mic. Ini bid'ah ini, bos. مع أسئلة الحفاظ ومع المحدث المدرس بالحرم المكي الشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرف بنفسك أيها الحافظ. اسمي جهاد ابن متعب ابن عيسى المالكي. جهاد ابن متعب المتعب. نعم. المالكي. نعم. نعم. جهاد. نعم. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حديث من؟ أنس بن مالك. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. عبد الله بن جعفر عن الشيخين. من صلى البردين دخل الجنة. أبي موسى. الذي بعده. أبي ذر. اللي بعده. أبي هريرة. اللي بعده. أنس. اللي بعده. أنس عن رافع بن خليل عن عائشة عن أبي أمامة عن جرير عن أبي هريرة عن ابن عمر. وفي حديث أبي المليح عن علي عن ابن عباس عن ابن عمر عن عبد العزيز بن رفيع. إن حق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. حديث من؟ عقبة بن عامر. الذي بعده. عائشة اللي بعده أنس الذي بعده ابن عمر الذي بعده. حق الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. حديث من؟ أبي هريرة عند الشيخين. اللي بعده. اللي بعده حذيفة. ألحق الفرائض بأهلها. Saudaraku Masyiral Muslimin rahimakumullah. Kali ini saya soroti tentang Ustadz Daas Latif ya, yang sampai saat ini ya, dan mulai beberapa tahun, sudah lebih dari 1 tahun yang lalu gitu ya, itu seringkali menyampaikan tentang bid'ah gitu ya. Dan sampai sekarang pun juga masih ternyata ya, saya pikir sudah tidak ada lagi videonya yang beredar gitu ya. Ternyata sampai sekarang pun sama pernyataannya gitu ya. Itu mengenai bid'ah gitu ya. Jadi dikatakan naik unta, harusnya nggak naik pesawat gitu ya, naik unta gitu ya, ke Mekah naik unta gitu ya. Lalu kalau ceramah jangan pakai mic ini bid'ah gitu kan. Ya ternyata pemahaman bid'ah juga pemahaman yang sebenarnya sederhana gitu ya, ini tidak bisa dipahami dengan baik gitu ya. Lalu ada bahasa yang menurut saya kurang pas gitu ya. Itu seolah-olah begini kan bahasanya, ada seorang baru hijrah
dengan modal celana cingkrang, berjenggot, lalu bid'ahkan gitu ya. Ya salah satunya itu Maulid Nabi gitu ya, salah satunya itu. Lalu selalu dia katakan apa itu tadi, mik ini bid'ah gitu ya. Saya pikir di video terbaru itu tidak ada, tapi ternyata juga masih sama gitu ya. Dan selalu juga mik itu yang disampaikan gitu ya. Makanya pemahaman bid'ah saja juga masih rancu gitu ya, dia antara membedakan mana apa yang dimaksud Rasulullah tentang bid'ah ya, mana yang bukan gitu ya. Masih kekeh menganggap bahwa mic itu kalau semua dianggap bid'ah, ya itu bid'ah. Zaman Rasul nggak ada mic. Maka orang-orang yang mengatakan bid'ah itu jangan pakai mic gitu ya. Nah ini pemahaman yang sangat-sangat dangkal gitu ya, keliru sekali. Padahal apa? Ya saya yakin juga pendidikan agamanya juga apa, tinggi gitu ya. Tapi ternyata hanya untuk memahami bid'ah aja susah gitu ya. Tapi kalau apa, kita ini bisa menerima ya, bisa menerima apa itu bid'ah dengan lapang dada, insya Allah apa gampang kok ya. Jadi enggak rumit bid'ah itu ya. Karena juga Rasulullah kan juga mewanti-wanti. Jadi kita ini kan diajari untuk apa, berpegang teguh pada dua perkara agar selamat di dunia dan akhirat. Yaitu pegang teguhnya pakai apa? Pakai Al-Quran dan Sunnah, ya, Al-Quran dan hadis gitu ya. Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW gitu kan. Lalu juga ada apa, dari lisan Rasulullah itu kan begini, amalan yang tidak dariku maka tertolak gitu kan. Jadi kalau amalan itu tidak dari Rasulullah, itu kemungkinan tertolaknya besar. Jadi seperti ya Maulid Nabi ini salah satunya kan tidak ada dari Rasulullah. Kan mudah sebenarnya. Tapi karena dalilnya kan cinta gitu ya. Selalu dikatakan salah satu dalilnya cinta, kita cinta dengan Rasulullah gitu ya. Lalu membuat acara Maulid Nabi. Lalu ada bahasa lagi yang juga kurang pas ya. Jadi ada, itu tadi yang saya katakan, ada apa, anak baru hijrah, modal jenggot dan celana cingkrang, lalu membid'ahkan. Masya Allah. Begini, kita ini ya, termasuk saya ini ya, itu paham bid'ah ternyata juga dari orang-orang yang berjenggot ya, dan celananya agak cingkrang atau ada yang agak cingkrang lah ya. Paling tidak celana yang di atas mata kaki gitu loh ya. Itu saya kayaknya bisa menerima apa itu bid'ah kok dari mereka-mereka ya. Saya tadi ini kan juga nggak begitu paham apa itu bid'ah. Tapi begitu saya pahami apa sih, maksudnya apa sih orang ini kok bid'ah gitu ya. Karena memang sejak kecil kita ini tidak ada kan apa, mungkin ada pelajaran bid'ah gitu ya, tapi hanya sepintas gitu ya, tidak didalami gitu ya. Nah sementara mereka-mereka ya yang dikatakan berjenggot dan celana cingkrang ini ternyata sekolahnya di mana? Di Jazirah Arab gitu loh. Jazirah Arab itu kan salah satu tempat ilmu gitu kan. Ya, insya Allah tidak diragukan lah. Karena apa? Itu tadi saya berikan contoh anak kecil. Syekh kecil kita ya, yang bernama Syekh Jihad bin Mut'aib bin Isa al-Maliki. Ini kan tempat mereka apa yang dikatakan oleh siapa? Ustadz Das'ad Latif ini, anak-anak yang apa bermodal jenggot dan celana cingkrang. Tidak, mereka tidak bermodal jenggot dan celana cingkrang. Mereka bermodal sunnah. Sekali lagi, mereka bermodal sunnah. Karena jenggot itu sunnah dari Rasulullah. Celana yang di atas mata kaki itu sunnah dari Rasulullah. Jadi mereka itu bermodal sunnah. Dan mengajarkan ilmunya juga bermodal sunnah. Bermodal dari Rasulullah Muhammad SAW. Bukan maunya sendiri. Jadi mereka belajar di tempatnya Syekh Jihad kecil kita ini. Kan kita sudah tahu itu Syekh Jihad kecil itu. Bagaimana kualitasnya. Dia itu dulu konon umur 7 tahun itu sudah hafal Quran umur 7 tahun. Ya seperti kalau kita lihat sekarang Ustadz Hadi Hidayat itu. Jadi kalau nomor suratnya, halamannya, di atas, di bawah, di tengah, ya
nomor ayat, itu semuanya dihafal oleh syekh kecil kita ini. Syekh Jihad bin Mut'ib bin Isa al-Maliki. Kenapa saya lengkapkan? Karena saya sangat menghormati beliau. Ya, sekali lagi, di negara beliau inilah, di negara syekh kecil kita inilah, mereka-mereka yang dikatakan hanya modal jenggot dan celana cingkrang ini menimba ilmu. Dan mereka tidak menimba ilmu sehari, 2 hari, tapi bertahun-tahun mereka menimba ilmu di sana. Lalu apa yang terjadi? Mereka mendapatkan satu ilmu yang jarang dibahas di negara kita, yaitu tentang bid'ah. Sehingga kita menjadi shock. Sekali lagi, negara ini menjadi shock umat muslimnya. Kenapa? Ternyata ada ajaran baru yang namanya bid'ah. Subhanallah. Kita selama ini tidak pernah tahu apa itu bid'ah. Kita selama ini hanya silakan saja, yang penting baik. Ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Ternyata ada satu amalan ibadah kita yang namanya bid'ah. Dan yang mereka lah yang memperkenalkan bid'ah itu. Sehingga kita yang shock ini belum bisa menerima. Sekali lagi, kita yang shock ini belum bisa menerima. Karena kita selama ini terkungkung oleh yang penting baik, yang penting baik, nggak apa-apalah, nggak apa-apalah. Lalu datang ilmu baru, bid'ah. Hati-hati dengan bid'ah, hati-hati dengan amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak dilisankan oleh Rasulullah, tidak diiyakan oleh Rasulullah, tidak qauli, tidak fi'li, tidak takriri. Itu kan sebenarnya yang dinamakan bid'ah itu. Jadi tidak disampaikan oleh Rasulullah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak melalui lisan Rasulullah, dan juga tidak takrir, tidak disetujui oleh Rasulullah. Itu kan mudah. Seperti Maulid Nabi ini kan. Rasulullah nggak menyampaikan kan qauli tadi. Qauli kan lisan Rasulullah. Dari lisan Rasulullah tidak ada. Yang ada dari lisan Rasulullah apa? Saya ini suka puasa di hari Senin karena saya lahir di hari Senin. Itu yang sahih kan? Mudah, sederhana. Ya, kita selama ini kebingungan dengan datangnya dalil bid'ah. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang baru. Padahal bid'ah itu sudah 1400 tahun yang lalu. Betapa naifnya kita. Sekali lagi, karena kefakiran kita, betapa naifnya kita. Mendengar kata bid'ah, alergi. Mendengar kata bid'ah, lalu memberikan sameng, gitu ya. Ya Allah, begini, saya contohkan. Seandainya, ya, begitu saya mengenal bid'ah ini, jangankan orang yang berjenggot, bercingkrang tadi ya, itu kan agak lumayan umurnya ya. Seandainya syekh kecil kita ini, beliau ya, sekali lagi, syekh kecil kita ini, Syekh Jihad ini menasihati saya di depan saya. Dia lalu sampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim. Maka saya akan ikut. Sekali lagi, saya akan ikuti apa kata dia. Karena yang dia sampaikan itu dari lisan Rasulullah, bukan dari lisan si kecil Jihad ini. Bagaimana kita berani menolak bahasa dari Rasulullah? Kenapa enggak kita kaji? Apa sih maksud Rasulullah itu dengan kata bid'ah ini? Kenapa kita kekeh mempertahankan diri gitu loh? Memang selama ini bid'ah tidak kita kenal dengan baik. Maka mari saya mengajak siapapun panjenengan, ya, terimalah bahasa bid'ah ini dengan sepenuh hati. Walaupun mungkin agak susah menerimanya, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Agar apa? Kita beribadah itu kan mencari ridhonya Allah. Kita mencari cintanya Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, maka Allah akan menyuruh kita untuk taat kepada seluruh tuntunan Rasulullah Muhammad SAW.
Rasulullah menyuruh kita puasa pada hari lahir beliau. Kita malah melakukan seremonial perayaan, apalagi dengan nyanyi-nyanyi dan dengan joget-joget. Malah kadang-kadang ada yang berlebihan. Nah, lalu disampaikan juga oleh Ustadz Daas Adib itu ya, bahwa kita ini maulid itu untuk mengenal Nabi. Lalu di situ dibacakan kisah-kisah Nabi. Apa iya? Ternyata kenyataannya kan tidak seperti itu. Coba panjenengan klik lah. Mulai ada YouTube ini kapan, ya? Atau panjenengan kumpulkan, ya, penayangan YouTube-nya Ustadz Daat Latif ini. Klik semuanya. Kalau ada 2000, ambil 2000 itu semuanya. Lalu panjenengan satu-satu lihat. Adakah itu semua berisi sirah-sirah nabawiyah? Apakah pada saat maulid Nabi khususnya itu membahas sirah-sirah nabawiyah secara baik, secara lengkap? Qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sebelum dilahirkan sampai beliau dilahirkan, lalu beliau dewasa, beliau remaja, beliau dewasa, beliau berdagang, beliau keluar kota Mekah untuk safar berdagang, lalu beliau melakukan perjuangan dalam dakwah Islam ini, lalu Rasulullah itu melakukan berbagai macam peperangan, perang Badar, perang Hunain, perang Uhud, ya, dan peperangan-peperangan lain, termasuk peperangan-peperangan kecil yang Rasulullah kadang tidak ikut, hanya syariah konon ya namanya itu. Jadi perang kalau hanya ya mungkin kurang dari 50 atau kurang dari 100 orang, Rasulullah kadang menyuruh para sahabatnya ya untuk berperang di jalan Allah. Itu jumlahnya itu hanya di bawah 100. Itu biasanya namanya syariah, ya, perang-perang seperti itu. Apakah panjenengan bisa membuktikan seluruh videonya Daat Latif ini semuanya berisi sirah nabawiyahnya Rasulullah Muhammad SAW? Saya klik beberapa saja, itu lebih banyak guyonnya kok dibanding qala Rasulullahnya. Sekali lagi, lebih banyak guyonnya. Coba diklik semua, ribuan mungkin beliau ini sudah punya ceramahnya. Benarkah setiap maulid Nabi itu disampaikan sirah-sirah nabawiyah? Itu loh. Mungkin kalau maulid Nabi itu di masjid, ya, lalu duduk bersama, terus ada ustadz yang menjelaskan benar-benar tentang sirah nabawiyah, barangkali ya tidak terlalu banyak komentar ya. Tapi coba lihat selama ini maulid Nabi tidak seperti yang mereka katakan kan. Katanya udah Latif apa? Sirah Nabi itu menceritakan tentang Rasulullah. Ternyata tidak. Coba semua diklik. Dan tidak hanya Daat Latif ini. Coba semua deh yang melakukan maulid itu. Diklik semuanya. Apa isinya? Benarkah isinya itu sirah-sirah nabawiyah secara baik dan lengkap? Ternyata, sekali lagi, ternyata yang membawa kajian sirah nabawiyah lumayan lengkap. Sekali lagi, yang membawa kajian sirah nabawiyah yang lumayan lengkap itu adalah orang-orang yang berjenggot dan yang bercelana di atas mata kaki. Saya ulangi lagi, ternyata orang-orang yang menyampaikan sirah nabawiyah lumayan lengkap dan dia tidak melakukan maulid Nabi, ternyata orang-orang yang berjenggot dan bercelana di atas mata kaki. Dan yang memperkenalkan tentang bid'ah juga ternyata orang-orang yang berjenggot dan bercelana di atas mata kaki. Dan ingat, mereka juga belajarnya di tempatnya Syekh Jihad kecil ini yang hafal begitu banyak hadis-hadis dan juga hafal Quran di umur 7 tahun. Semoga semakin hari semakin banyak yang mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga
semakin banyak yang hanya mencukupkan ajaran ini hanya kepada dan kita sandarkan kepada diri Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Kita ini mengaku kita ittiba kepada Rasulullah. Kita mengaku Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Tapi banyak di antara kita ini yang sukanya juga menyelisihi Rasulullah, berbeda dengan Rasulullah. Maka sekali lagi, mari, dan saya selalu berdoa, semoga makin banyak yang memahami sunnah, yang memahami apa itu bid'ah, lalu hijrah untuk mengikuti ajaran, amalan, ibadah-ibadah dari Rasulullah Muhammad SAW saja. Demikian, semoga bermanfaat. Dan saya selalu senantiasa berdoa semoga kita bersama dikumpulkan dengan Rasulullah Muhammad SAW untuk diridhoi dan dirahmati Allah, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.